kelupaan, itu Bapak Ibu bisa lihat rekaman lagi, atau kalau ternyata masih ada rekan-rekan yang lain yang belum bisa bergabung, itu nanti bisa melihat rekaman kita ini. Rencananya nanti akan dibuka oleh Pak Rofi, kita sambil menunggu Pak Rofi, atau Pak Browi, Pak Broto Wibowo. Nanti sebelum beliau rawuh di room ini, nanti tetap kita mulai dulu biar mengefektifkan pertemuan kita. Jadi karena nanti yang paling berat tugasnya itu ada di SD. Kenapa kok di SD itu berat? Yang pertama, SD itu nanti juga menerima PPDB online. Lalu yang kedua, teman-teman rekan-rekan yang ada di SD itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka tetap disambati siswanya yang mau masuk ke SMP. Jadi sebetulnya yang paling ribet dan punya banyak pekerjaan nanti rekan-rekan di SD. Nah, ini hal yang baik juga untuk TK, karena TK juga mulai tahun ini juga PPDB-nya online, sehingga kabupaten kota lain itu belum ada yang belum pada PPDB online, terutama untuk yang TK. Kalau SD kabupaten kota lain sudah. Nah, nanti akan kami jelaskan apa sih yang menjadi pertimbangan utamanya ketika mulai proses seleksi. Jadi, baik, sudah jam 1. Kita mulai aja nggih, Bapak Ibu. Nanti kalau ada dari Dinas Rawuh, mohon waktu sebentar sambutan dan pengarahan yang dari dinas. Begitu nggih, Bapak Ibu? Kita mulai. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kaitannya dengan jadwal Bapak Ibu. Nah, untuk penjadwalan Bapak Ibu, TK dan SD nanti bareng, yaitu pendaftaran tanggal 9 sampai 11 Juni 2020, analisisnya adalah 12 Juni 2020, pengumuman 13 Juni, daftar ulang 15 sampai 17 Juni 2020. Lalu Bapak Ibu pasti bertanya, Mas, dari kemarin kami itu sudah pendataan, sehingga data siswa yang mau masuk sekolah itu kami sudah punya, Mas. Apakah nanti bisa di-online-kan? Oh, jelas nanti bisa Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, utamanya untuk yang TK itu kan sudah punya data-data yang mau daftar ke situ, yang SD juga sudah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok tahun ini kita PPDB-nya online? Dua alasan besar. Alasan yang pertama adalah mengingat kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, maka yang paling rawan adalah ketika ada kumpulan massa, maka mau tidak mau kan kita buat modelnya online, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan data dari PPDB ini akan digunakan sebagai data langsung masuk ke Dapodik, Bapak Ibu. Jadi data hasil PPDB, hasil daftar ulang itu nanti otomatis akan masuk ke data Dapodiknya Bapak Ibu. Jenengan ketika besok ada rilis Dapodik baru, install, ada pakai profilnya, pasti datanya itu sudah masuk. Lalu yang berikutnya, ketika data ini sudah menjadi data tunggal, maka tidak ada lagi data, ini loh katanya sudah keterima di swasta, kok malah masuk ke negeri. Atau ini loh kemarin sudah daftar negeri, tapi kok sekarang malah masuk swasta.
Nah, dengan sistem yang sama antara negeri dan swasta, nanti tidak akan ada lagi siswa yang terdaftar di dua tempat, yaitu negeri atau swasta, karena pasti hanya akan terdaftar di satu tempat. Lalu Bapak Ibu, bagaimana jika dalam rangkaian PPDB ini ternyata daya tampung di sekolahnya Bapak Ibu itu masih ada? Secara peraturan, setelah PPDB ini ditutup dan daya tampung atau kuotanya di tempat Bapak Ibu itu masih ada, diperbolehkan membuka pendaftaran gelombang 2, tetapi harus seizin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti regulasinya kalau yang TK dan SD kan jelas lewatnya Korwas itu, koordinator Korwil. Nanti kalau yang SMP soalnya kan bisa langsung ke dinas. Nanti pasti akan ada pemberian izin dan untuk prosedurnya nanti tidak lagi daring tetapi luring, namun harus diingat protokol kesehatannya. Nah, protokol kesehatannya dari A sampai F ini kita sudah berkali-kali diterangkan, yaitu memastikan kebersihan lingkungan, penyemprotan disinfektan, fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ada hand sanitizer, memperhatikan ruangan cukup, lalu penjadwalan kedatangan, lalu orang tua wajib menggunakan masker dan dalam keadaan sehat. Baik juga Bapak Ibu untuk panitia PPDB di tingkat sekolah, itu mulai memikirkan untuk membeli pelindung wajah, face shield, yang seperti digunakan oleh tenaga medis itu Bapak Ibu. Jadi baik kalau panitia PPDB di sekolah, itu mulai tidak hanya menggunakan masker, tapi juga ditambah face shield, pelindung wajah. Nah, bagaimana kalau sampai batas akhir pendaftaran, atau sampai sehari sebelum hari pertama masuk sekolah kok daya tampungnya belum terpenuhi atau kuotanya belum terpenuhi, maka sekolah diperkenankan menerima siswa yang rawan putus sekolah, sampai akhir September 2020. Jadi kami ulangi, kalau ternyata sampai tanggal 13 Juni ini tempatnya Bapak Ibu itu masih ada daya tampung atau kuota, maka sekolah masih diperkenankan menerima siswa sampai akhir bulan September 2020. Itu jelas prosedurnya tetap luring, bukan daring ya Bapak Ibu. Jadi offline bukan online. Nah, yang tidak diizinkan apa? Yang tidak diizinkan itu jika sudah terima di SDA, tetapi pertengahan jalan kok mau pindah ke SDB. Sebelum 6 bulan itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Sebelum 6 bulan tidak diperkenankan. Jadi yang boleh masuk itu kalau yang boleh pindah itu kalau sudah 6 bulan. 6 bulan itu harus juga seizin dari sekolah yang ditinggal dan juga secara dapodik juga dilepas, itu baru bisa pindah sekolah. Nah, kaitannya dengan hal itu Bapak Ibu, biasanya yang terjadi adalah Bapak Ibu menerima siswa, tetapi secara administrasi nggak beres. Kalau secara administrasi nggak beres itu ujung-ujungnya ada yang WA ke saya atau Mbak Ratih, Mas mohon solusi, ini belum ada, nggak bisa ditarik. Kalau itu dalam satu kabupaten, kami di KK Datadik itu bisa membantu memindahkan dari siswa sekolah A ke siswa sekolah B, yang penting secara administrasi lengkap. Tetapi kalau itu di luar kabupaten kota, itu Bapak Ibu sebetulnya harus ngontak dari operator sekolahnya sana, dari kakak datadiknya kabupaten kota asal, itu malah lebih ribet. Maka saran kami, kalau menerima pindahan, pastikan secara administrasi beres dulu. Secara administrasi beres dulu itu apa? Salah satu tandanya adalah di Dapodik sudah
dikeluarkan atau sudah dilepas, itu baru boleh diterima. Minimal 6 bulan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk persyaratan. Nah, ini karena kita bahas TK dan SD, kita akan bahas urut dari TK dulu, baru ke SD. PPDB tahun ini Bapak Ibu, ini penerimaan untuk kelompok A. Penerimaan untuk kelompok A. Kenapa kok bukan kelompok B? Karena biasanya kelompok A itu terus lanjutnya ke kelompok B. Nah, itu nanti sistemnya juga online. Lalu yang berikutnya untuk penerimaan kelas 1 sekolah dasar atau kelas 1 SD. Calon peserta didik berusia 7 tahun wajib diterima sebagai siswa kelas 1 SD. Usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Calon peserta didik yang pada tanggal 1 Juli 2020 berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan dapat diterima apabila masih ada kuota dengan dilengkapi rekomendasi dari psikolog profesional atau dewan guru. Nah, dewan guru ini adalah dewan guru di sekolah tujuan, bukan dari sekolah asal. Maka misal ada siswa yang usianya 5,5 tahun, lalu akan masuk ke SD Mertoyudan 1. Dewan gurunya SD Mertoyudan 1 nanti melihat dulu, masih ada kuota enggak? Oh, dari 28 yang diterima karena menerima satu kelas, saat ini baru ada 26, maka masih ada kuota. Silahkan dari Dewan Guru SD Mertoyudan 1 itu membuat rekomendasi tertulis, tetapi rekomendasi tertulis itu harus dipertanggungjawabkan isinya. Kalau memang dia benar, cerdas istimewa, secara psikis itu juga sudah secara psikis itu juga dia mampu, maka silahkan saja diterima. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf ini malah ngeheng, ntar. Ntar. Ada tulisan ini, Pak Wi. Kami tutup dulu Microsoft Word-nya, kami lanjutkan sebentar, Pak Wi. Baik, kami share lagi nggak ya? Ini tadi sampai persyaratan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, untuk daya tampung atau rombel yang bisa diterima adalah TK maksimal 15 peserta didik dalam satu rombel, SD maksimal 28 peserta didik dalam satu rombel. Nah, ini untuk penjadwalannya sudah. Biayanya diambilkan kalau yang SD dari BOS, kalau yang TK dari anggaran sekolah yang relevan. Besarannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk jalur pendaftaran PPDB. Jalur ini hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sekali lagi,
pembagian jalur ini hanya berlaku untuk sekolah negeri. Kalau yang swasta tidak ada pembagian jalurnya. Nanti untuk seleksinya swasta ada regulasi tersendiri. Besarannya seperti apa? Besaran yang pertama untuk zonasi 80%, afirmasi 15%, perpindahan 5%. Kalau TK itu yang negeri hanya satu, maka yang mengikuti regulasi ini hanya satu. Kalau yang swasta nanti ada regulasi sendiri ya Bapak Ibu. Kalau yang SD ini yang banyak nih, zonasi 80%, afirmasi 15%, perpindahan 5%. Ini karena ada pasal pengecualian, ini pun juga tertera di Permen Dikbud 44 tahun 2019, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke cara pendaftaran. Kita masuk ke cara pendaftaran. Webnya sama, untuk semua itu sama, yaitu ppdb.magelangkap.go.id. Daftar di situ, lalu siswa atau orang tua memfoto bukti pendaftaran online. Buktinya ini akan muncul ketika sudah daftar. Sudah daftar akan ada dokumen, formatnya PDF, itu bisa di-download. Nah, kalau dibuka, terus Bapak Ibu menggunakan HP, terus di-screenshot kan sudah jadi foto. Yang kedua, foto siswa. Foto siswa itu bukan foto 3x4, 4x6, terus difoto lagi, enggak. Siswa baru ngapain, difoto silakan, yang paling tidak kelihatan wajahnya. Lalu scan foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir, terus scan foto kartu keluarga. Kalau tidak punya akte kelahiran, ada surat keterangan lahir. Kalau tidak memiliki kartu keluarga, bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Lalu kartu KIP, PKH, Gulkin, ini untuk jalur afirmasi. Untuk jalur perpindahan, menggunakan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali. Nah, Bapak Ibu menindaklanjuti hal yang ini jika ada pertanyaan. Ada orang tuanya tadinya tinggal di Jakarta, tetapi karena kondisi COVID seperti ini, akhirnya harus kena PHK, lalu pulang ke Magelang. Bolehkah menggunakan jalur ini? Kami jawab boleh. Buktinya apa? Surat PHK-nya. Karena orang tersebut mengalami PHK sehingga dia harus pindah ke Magelang, surat PHK-nya boleh digunakan. Kalau keterangan pindah tugas orang tua ini jelas. Berarti misal ada yang orang tuanya tentara, tadinya tugasnya di Jakarta, tetapi karena mendapatkan promosi, akhirnya harus pindah ke Magelang. Ini juga bisa. Bentar, Ibu, ini baik Bapak Ibu, ini sudah rawuh di sini Pak Rofi. Nanti dari Pak Rofi akan menyampaikan kaitannya dengan kebijakan dinas dan hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Monggo Pak Rofi. Nggak masuk ya Mas? Sebentar Bapak Ibu, ini masih menunggu dari Pak Rofi mau masuk ke sini. Iya.
Sebentar Bapak Ibu, ini masih kesulitan masuk dari dinas. Mohon sabar nggih Bapak Ibu ini. Iso. Belum bisa masuk, Bang. Maaf, rekan-rekan ini masih menunggu yang dari dinas. Save overload paling mas. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu, biar efektif. Nah, kami lanjutkan terkait dengan surat keterangan pindah tugas orang tua untuk jalur perpindahan tugas orang tua, lalu scan foto surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit, psikolog atau kepala sekolah asal. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan poin nomor 7, secara undang-undang dan secara permen, penyandang disabilitas itu harus dilayani. Maka model pelayanannya adalah untuk sekolah negeri akan ada alokasi bagi penyandang disabilitas, diambilkan dari jalur zonasi. Sebagai contoh, kami tampilkan contohnya. Sebagai contoh ini Bapak Ibu,
SD Negeri Bandongan 1 menerima rombelnya 1, daya tampung 28. Sonasi 80%, ini totalnya 23. 23 ini terdiri dari untuk disabilitas 1, untuk yang biasa reguler itu 22. Nah, bagaimana jika ternyata yang mendaftar disabilitas di SD Negeri Bandongan 1 itu lebih dari 1, maka nanti akan ada prosedur seleksinya Bapak Ibu. Nanti kami terangkan prosedur seleksinya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Kaitannya dengan jumlah, untuk SD Negeri Bandongan 1, jika yang mendaftar disabilitas ternyata lebih dari 1, nanti akan ada proses seleksinya. Lalu bagaimana kalau tidak ada yang mendaftar? Kalau tidak ada yang mendaftar, maka otomatis dia masuk ke sini, ke regulernya ini. Nah, lalu jalur afirmasi. Jalur afirmasi atau jalur perpindahan, nanti setelah ini kita bahas. Saya pindah lagi tampilannya Bapak Ibu. Jalur perpindahan, nanti dia scan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali. Tadi plus untuk orang-orang yang terdampak oleh COVID-19 itu juga Bapak Ibu. Jadi misal dia terkena PHK, itu tetap bisa melampirkan surat PHK-nya untuk masuk ke jalur pindah tugas orang tua. Lalu calon peserta didik baru yang tidak melengkapi berkas, tidak terverifikasi, akan tidak masuk ke jurnal atau tidak diseleksi. Jadi nanti kelengkapan berkas itu yang memverifikasi adalah sekolah. Nah, ketika sekolah memverifikasi, pastikan lengkap. Kalau jenengan tidak verifikasi, ya dia tidak masuk ke jurnal. Calon peserta didik baru dalam wilayah zonasi hanya dapat memilih salah satu jalur pendaftaran, yaitu zonasi, afirmasi, atau perpindahan orang tua. Nanti kami jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu. Ini seperti ini. Misal, pilihan 1 akan ke sekolah negeri. Pilihan 1 akan ke sekolah negeri. Silakan milih ke sekolah negeri. Nah, pilihan 2 akan ke swasta. Pilihan 2 itu akan ke swasta. Maka nanti by system sudah muncul, by system itu sudah muncul bahwa ada muncul jalur swasta. Jalur swasta itu nanti semua pilihan sekolah swasta itu akan muncul semua. Lalu pilihan ketiga itu mau negeri lagi, zonasi lagi, itu bisa. Nah, nanti akan kami terangkan zonasinya SD, TK dengan SMP berbeda. Karena kalau zonasi yang TK sama SD, itu ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama untuk zonasi TK sama SD, belum muncul. Zonasinya dulu ya, kita bicara zonasinya TK sama SD. Kita bicara zonasinya TK sama SD. Yang pertama, urutan prioritasnya adalah dalam desa. Kalau dalam desa, otomatis pasti 1 kecamatan. Oke. Lalu yang kedua, dalam kecamatan, beda desa. Jadi ini beda desa tetapi masih 1 kecamatan. Yang ketiga beda kecamatan. Nah, ini kami ulangi lagi, nanti
ketika mencari zonasinya SD, itu akan ada 3 prioritas. Yang pertama adalah dalam desa. Kalau dalam desa berarti jelas 1 kecamatan. Lalu yang kedua dalam kecamatan beda desa. Lalu yang ketiga beda kecamatan. Mas, kenapa kok tidak pakai titik koordinat seperti yang SMP? Karena kalau jenengan menggunakan titik koordinat, data yang belum ada koordinatnya hampir 95%. Kalau jenengan mau pakai itu tambah pusing. Nah, setelah dalam desa, jadi contohnya tadi SD 1 Bandungan, contoh ya, SD Negeri 1 Bandungan. Kota zonasi ada 23, terdiri dari 22 reguler, 1 disabilitas. Maka jika di dalam 1 desa itu yang daftar 28, yang mendaftar ini dalam 1 desa, itu yang daftar 28, maka SD Negeri 1 Bandungan atau SD Bandungan 1 akan meranking anak-anak yang dalam 1 desa ini sesuai dengan usia. Maka dia akan mengambil 22 siswa diurutkan sesuai usia. Lalu yang lainnya bagaimana? Yang lainnya jelas nanti dia akan masuk ke pilihan 2. Kalau tidak keterima, dia akan masuk ke pilihan 3. Lalu bagaimana kalau orang yang beda desa, beda kecamatan mau masuk ke SD Negeri 1 Bandungan? Kalau dia memang dari keluarga afirmasi, keluarga tidak mampu, dia boleh pakai jalur afirmasi. Atau memang dia ternyata orang tuanya pindah tugas, boleh pakai jalur perpindahan tugas. Ini bedanya zonasinya TK SD dengan zonasi SMP. Kalau zonasi SMP itu jarak rumah ke sekolah. Jadi tidak dibatasi kewilayahan. Kalau di tempat TK dan SD itu dibatasi wilayah administrasi. Prioritasnya dalam desa dulu, lalu dalam kecamatan beda desa, lalu baru beda kecamatan. Ini untuk perbedaan zonasinya TK SD dengan zonasinya SMP. Lalu Bapak Ibu, terutama untuk yang SD, Yang SD mohon bantuan begitu sistem rilis, maka akan ada perbaikan koordinat. Jenengan wajib checking lagi koordinatnya. Karena kalau tidak dicek lagi koordinatnya, ternyata siswanya jenengan itu ada yang koordinatnya di tengah laut, maka dia sama sekali tidak akan masuk kemana-mana. Kami ulangi lagi. Mohon bantuan kepada SD, besok begitu sistem rilis, jenengan cek lagi koordinat siswanya jenengan. Kalau koordinatnya di tengah laut, jelas siswanya jenengan jadi nggak bisa sekolah kemana-mana. Kenapa? Karena nggak mungkin muncul 15 sekolah terdekat, karena dia ada di tengah laut, gitu kan. Lanjut ya Bapak Ibu. Tata caranya tadi sama, sudah kami jelaskan tadi, antara TK dan SD itu sama. Lalu,
verifikasi berkas pendaftaran. Nah, untuk proses PPDB ini, tanda tangan nanti hanya sekali Bapak Ibu. Nanti pas di daftar ulang. Pendaftaran sampai verifikasi itu sama sekali tidak ada tanda tangan di situ. Kenapa? Poin nomor 1, calon peserta didik mengunggah seluruh berkas persyaratan pada laman PPDB. Jelas ini ketika daftar sudah. Ini pun juga boleh dibantu oleh panitia PPDB TK atau SD. Lalu panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya. Memeriksanya itu langsung di sistem Bapak Ibu, jenengan nggak perlu nyetak, nggak perlu download. Di sistem dicek, oh ini tadi namanya Pram, secara KK dia alamat desanya adalah Bandungan. Nah, ketika daftar SD Negeri 1 Bandungan, dia nulisnya adalah dalam desa. Oh, berarti sudah benar. Tuh. Lalu, panitia PPDB sekolah mencentang kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat pendaftaran. Nyentangnya itu juga di sistem, Bapak Ibu. Centang di sistem, sudah lengkap. Lalu, panitia PPDB sekolah mencetak bukti verifikasi. Nah, kaitannya dengan ini, Bapak Ibu, bagaimana kalau kelengkapan berkasnya itu belum lengkap, Pak? Berkasnya itu belum lengkap, mohon bantuan dan kebijakan sekolah. Yang pertama, jika PPDB ini kan semua pasti mencantumkan nomor HP. Mencentang kelengkapan berkas ini, kalau tidak ada, jenengan jangan centang dulu. Otomatis pendaftar akan tahu kalau dia belum diverifikasi. Secara sistem sudah ada pengingat, tetapi baik kalau panitia sekolah itu juga menghubungi yang bersangkutan. Pak, Ibu, ini berkas pendaftarannya kurang fotokopi, kurang scan KK. Terus dia menjawab, kami belum punya KK, adanya surat keterangan domisili, itu pun silahkan. Lalu kondisi COVID seperti ini, Bapak Ibu, jika ideal memang semuanya asli, itu ideal. Tetapi kondisi sekarang, mau yang fotokopi selama jenengan kok yakin dengan hasil fotokopiannya itu, berkasnya benar, silahkan dianggap sah. Itu kembali lagi ke kebijakan sekolah. Nah, yang kondisi sekarang itu bagaimana kita melayani masyarakat sebaik-baiknya. Nah, kalau memang dari Bapak Ibu atau dari panitia, karena saking banyaknya yang daftar, jenengan mau seleksi hanya yang asli saja, itu juga silahkan. Yang pasti, yang kami harapkan adalah semua siswa bisa terlayani, semua siswa bisa sekolah, sesuai dengan proses seleksi yang berjalan. Nanti kalau sudah dicentang kelengkapan ini, nanti jenengan cetak bukti verifikasi. Nah, sekarang kaitannya dengan seleksi Bapak Ibu. Nah, seleksi tadi yang pertama untuk jalur zonasi. Jalur zonasi jelas, seleksi pertama tadi akan muncul 3 kriteria tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dalam desa, yang kedua dalam kecamatan beda desa, yang ketiga adalah beda kecamatan. Maka siswa-siswa yang dalam desa itu prioritas duluan. Setelah diprioritaskan, akan diurutkan berdasarkan usia. Usia ini nanti hitungannya hari, jadi jarang sekali ada yang sama. Jika muncul data yang sama, itu baru jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti untuk kejadian atau keadaan yang di masing-masing sekolah pasti berbeda. Mungkin ada sekolah yang dalam satu desa, dalam desa saja itu sudah penuh, ada yang sampai luar kecamatan juga. Nah, ini
masuk seleksinya jalur zonasi. Lalu untuk jalur afirmasi berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penerima PKH, KIP, PIP, Gulkin, atau program jaring pengaman sosial yang lain. Nah, Bapak Ibu, jalur afirmasi ini persyaratannya harus ada suratnya ini. Lalu bagaimana kalau surat keterangan tidak mampu? Kalau surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Yang bisa adalah surat keterangan kalau keluarga itu memang termasuk Gulkin. Bisa. Karena kalau yang masuk Gulkin itu ada daftar kolektifnya nanti. Yang berikutnya ada usia yang lebih tua. Jadi jalur ini ketika jatahnya 5 gitu kan, yang daftar 10. Nanti diurutkan mana yang usianya lebih tua. Ya, baru jarak tempat tinggal ke sekolah. Lalu berikutnya untuk perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali, prioritas adalah anak guru dalam satuan pendidikan yang bersangkutan. Anak guru dalam satuan pendidikan yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Saya Pramudia, rumah saya ada di Serumbung, tetapi saya setiap hari mengajarnya di SD Muntilan. Maka anak saya ketika menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua menjadi prioritas untuk masuk di SD Negeri Muntilan, karena saya guru di SD Negeri Muntilan. Lalu, bagaimana dengan anak guru yang lain? Anak guru yang lain itu nanti pembobotannya sama dengan yang berdasarkan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau yang dari korban PHK itu. Nah, ketika ternyata jatahnya untuk jalur perpindahan ini ada 5. Anak gurunya ada 2. Anak gurunya ada 2. Maka yang 3 itu boleh terbuka seleksinya untuk orang yang menggunakan surat pindah atau anak guru tetapi tidak di situ. Jadi contohnya, saya tugasnya di Muntilan, tetapi anak saya pengennya di Salam. Dia bisa daftar di Salam, tetapi nanti akan diadu siapa usia yang lebih tua. Baru jarak tempat tinggal ke sekolah. Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali tidak terpenuhi, pemenuhan kuota dialihkan ke jalur zonasi. Ini Bapak Ibu. Nah, lalu untuk yang TK sudah, untuk yang SD kriterianya hampir sama jalur zonasi, hanya saja ketika ternyata ada dalam desa itu berlebih, dia diadu usia lebih tua. Usianya sama, dia diadu jarak tempat tinggal. Jarak tempat tinggal sama, maka diadu siapa yang sudah pernah ikut PAUD dulu. Nih, jalur afirmasi sama seperti TK, jalur perpindahan orang tua itu juga sama. Nih, dengan yang TK sama ya Bapak Ibu. Ini cuma belum kami ubah aja yang kaitannya dengan anak guru di satuan pendidikan. Nih, terus Bapak Ibu, untuk SD tidak boleh melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Tes membaca, menulis, dan berhitung. Nih Bapak Ibu, nah terus yang jalur ini prestasi enggak ada. Untuk seleksi calon peserta didik baru dengan kriteria anak penyandang disabilitas, karena jatahnya tadi kan 1. Maka ketika ada 2 anak yang daftar di TK atau SD negeri itu, nanti prioritasnya adalah usia yang lebih tua, baru jarak.
Tuh, Bapak Ibu, ini untuk yang swasta. Yang swasta itu urutannya adalah, urutan prioritasnya adalah urutan waktu pendaftaran, jadi dulu-duluan. Yang kedua, usia yang lebih tua. Yang ketiga, jarak lebih dekat ke sekolah. Ini urutannya waktu pendaftaran, lalu usia yang lebih tua, lalu jarak yang lebih dekat dengan sekolah. Pengumumannya, Bapak Ibu, pengumumannya nanti menggunakan daring. Ini tembusannya gampang ini. Nah, Bapak Ibu nanti orang tua wali atau Bapak Ibu kalau sudah punya user dan passwordnya, jenengan bisa langsung konfirmasi ini daftar ulang atau mengundurkan diri. Daftar ulang atau mengundurkan diri. Caranya nanti di sistem hanya mencentang ini daftar ulang. Klik centang daftar ulang. Maka akan muncul surat pernyataan yang akan dicetak dan dibubuhi tanda tangan di atas materai. Ini yang menjadi pegangannya Bapak Ibu. Tapi kaitannya dengan poin B dan C, mohon sekali ini waktunya kan agak longgar kalau dari TK dan SD. Nanti kalau sudah klik konfirmasi daftar ulang itu secara data Dapodik pun itu nanti menjadi miliknya jenengan, baik negeri maupun swasta. Baik negeri maupun swasta kalau sudah klik di sini di Dapodiknya otomatis nanti akan jadi siswanya Bapak Ibu. Nah, begini kaitannya dengan akun siswa, untuk siswa tingkat akhir yang dari TK itu sudah dibuatkan akun, user sama passwordnya sudah ada. Nanti kalau yang belum pernah sekolah, nanti akan dibuatkan user dan passwordnya. Baik kalau panitia sekolah itu membantu, jadi menggunakan user dan passwordnya, jenengan yang membantu mengisikan, mendaftarkan segala macam. Lalu kami juga akan titip user dan password anak-anak SD dan MI. Kalau MI nanti sudah ada sendiri. Kami juga akan menitipkan kepada SD akun yang anak-anak kelas 6. Mohon nanti itu didistribusikan sebagai dasar pendaftaran ke SMP. Akan baik sekali jika dari SD juga memfasilitasi caranya mendaftar dan mendaftarkan. Karena apa? Karena kalau dengan Bapak Ibu guru di SD, anak-anak itu kan biasanya semuanya terbuka. Di WA saja pasti tahu. Arya, kamu mau daftar ke SMP mana? Ya sudah, ini ada user dan passwordmu, Pak Guru daftarkan, boleh? Boleh. Kalau sama-sama ada kesepakatan, anaknya sudah tahu pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa, itu mohon bantuannya dari SD mendaftarkan ke SMP negeri atau swasta. Ke SMP negeri atau swasta. Jadi begitu Bapak Ibu, sementara yang bisa kami sampaikan, ini untuk hal teknis kita akan pelatihan lagi. Kita akan pelatihan lagi kaitannya dengan hal teknis dari web sini, ppdb.magelangkap.go.id. Kalau yang SD, kami nanti akan 2 kali pelatihan. Pelatihan pertama adalah ketika Bapak Ibu menerima pendaftaran. Tetapi pelatihan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan ketika dari SD membantu mendaftarkan ke jenjang SMP putra-putri lulusan dari SD. Begitu. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita akan mulai sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan di-unmute mic-nya. Yang tidak bertanya mohon mic-nya dimatikan dahulu. Terus sekali lagi kami mohon izin, semua yang kami sampaikan di sini pertanyaannya Bapak Ibu juga kami rekam nanti sebagai bahan belajar kita bersama.
Itu nggih Bapak Ibu. Jadi silahkan yang mau bertanya bisa langsung unmute mic-nya, terus perkenalkan Bapak Ibu dari sekolah mana, lalu pertanyaannya. Satu pertanyaan terus langsung kami jawab Bapak Ibu. Daripada terlalu banyak pertanyaan, kami nanti lupa mengingat pertanyaannya itu apa. Jenengan bertanya satu, langsung kami jawab. Itu nggih, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, monggo. Dari mana Pak? Saya Basuki dari SD Soroidan Mertoidan. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya langsung saja, bisakah seorang anak mendaftar di SMP negeri kabupaten dan kota madya? Oke. Terima Baik, kasih, itu Bapak. aja dulu. Oke. Kami jawab ya. Secara sistem bisa, tetapi secara etika tidak etis. Karena kalau sudah mantap di kota ya silahkan di kota, kalau mantap di kabupaten ya di kabupaten. Karena sistemnya kota dan kabupaten itu berbeda. Begitu Bapak. Jadi kalau secara sistem kami berbeda, itu sehingga memungkinkan daftar di kota dan daftar di kabupaten. Tetapi kalau untuk yang SMP, negeri dan swasta di kabupaten, secara sistem tidak dimungkinkan daftar di dua tempat. Daftarnya cukup satu, tetapi pilihannya bisa negeri, bisa swasta. Begitu Pak, monggo. Oh ya, bisa Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan lagi, karena begini, tahun kemarin SD saya itu tidak masuk zonasi SMP negeri di daerah saya. Oke. Baik jadi, Bapak, jadi ya. Regulasi tahun lalu dengan sekarang itu berbeda. Tahun ini zonasinya kita 50%. Lalu kalau tahun lalu prestasinya 5%, sekarang 30%. Nah, kalau yang tidak bisa dan tidak masuk secara seleksi menggunakan jalur zonasi, silahkan diarahkan menggunakan jalur prestasi. Lalu bagaimana kalau tidak memiliki piagam? Kalau tidak memiliki piagam, tetap diperkenankan mendaftar menggunakan daftar nilai 5 semester 3 mapel itu, Pak. Jadi memang kami akui distribusi SMP di Kabupaten Magelang kan tidak merata. Sehingga memang ada beberapa daerah akhirnya bingung mau ke sekolah negeri manapun tidak keterima. Nah, mulai tahun ini akhirnya juga sudah ada regulasi kita PPDB online itu tidak hanya negeri saja, tetapi negeri dan swasta. Harapannya, yo anak-anak biarlah memilih mana yang terbaik menurut mereka. Tetapi secara kemungkinan sekarang karena jalur prestasinya itu besar 30%, kalau memang anaknya itu berpotensi, pasti biasanya dia juga punya prestasi piagam sehingga bisa daftar di SMP negeri menggunakan jalur prestasi. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, monggo dilanjut. Oke, sami-sami Pak. Monggo, jika masih ada pertanyaan dari yang lain, Bapak Ibu. Saya, Pak. Oke, silahkan Ibu. Dari mana? Dia dari SD Negeri Kembang Limus Borobudur. Oke, silahkan Bu Dia. Mau tanya, misalkan ada calon peserta didik SMP, dia pemegang kartu KIP, tapi dia juga domisili di situ. Terus mending pilih jalur zonasi apa afirmasi? Lihat kemungkinan Bu, kalau zonasi ketika diukur dia kira-kira berapa jaraknya. Nah, untuk PPDB yang kalau 4 kilo itu biasanya terlempar Bu. Pengalaman tahun lalu kami zonasi itu 90%, yang SMP 2 Muntilan ya, paling jauh itu hanya 2,2 kilometer, itu yang paling jauh. Padahal untuk zonasinya kuotanya jauh lebih besar. Beberapa sekolah yang sangat sempit zonanya, contohnya Satu Mungkit, itu cuma 1,7 kilo,
lalu 2 mertoyudan. Nah, maka oleh pemerintah sekarang regulasinya seperti afirmasi diberi ruang sendiri, prestasi juga ditambah prosentasenya. Kalau 4 kiloan itu menurut kami lebih baik yang afirmasinya, Bu, karena dia memang pemegang kartu KIP itu. Begitu, Bu. Oh, nggih, matur suwun. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada pertanyaan. Ya, selamat siang Mas Bram dari Tempuran. Oh, selamat siang. Oke, silakan. Ya. Dari Tempuran. Ada 4 pertanyaan ini mewakili teman-teman yang tidak bisa ikut Vicon. Yang pertama, jika pada saat verifikasi itu ditemukan kakaknya belum ada 1 tahun pindah di daerah tersebut, bagaimana? Ya. Baik, kalau kakaknya belum ada 1 tahun pindah di daerah tersebut, nanti jenengan bisa konfirmasi kepada yang mendaftar itu. Ini ini kakaknya karena baru perubahan, kalau bisa ngirimi fotokopi kakak yang lama. Kalau bisa, kalau tidak cukup bertanya kepada penduduk sebelahnya, itu tinggal di situ sudah dari kapan. Jadi nggak perlu sampai ngurus surat keterangan domisili bahwa dia sudah domisili lama gitu. Tinggal konfirmasi aja. Dipermudah aja, Mas. Oke. Oh ya. Monggo. Pertanyaan kedua ada? Pertanyaan yang kedua, ya. Ya, silakan. Jika siswa itu belum pernah sekolah sama sekali, lalu pendistribusian akunnya dari mana, nggih? Oh, nggih. Jika siswa tersebut, jadi ketika mau masuk TK atau ketika mau masuk SD, ternyata dia belum sama sekali sekolah. Nanti bisa dibuatkan akun by system, masuk ke webnya itu, jenengan mengajukan akun, bantu mengajukan akun, nanti akan kami kirimi user dan passwordnya. Jadi kalau yang kasus-kasus seperti itu, dia sama sekali belum pernah sekolah ya, itu kan jenengan bisa nyuwun berkasnya dulu, kakaknya, akte kelahirannya gitu kan, terus nomor HP-nya. Panitia sekolah yang mendaftarkan, membuatkan akun. Setelah dibuatkan, kami akan mengirimkan user sama password. Setelah kami kirimkan, panitia sekolah terus mendaftarkan, kan sudah ada berkasnya. Maka Bapak Ibu akan baik kalau di tingkat sekolah itu juga menyediakan WA khusus, itu untuk informasi Bapak Ibu, informasi dan mengumpulkan data. Informasi terkait dengan PPDB-nya jenengan dan ngumpulin data. Ngumpulin data itu maksudnya kalau ada orang tua baru pinternya ngirim gambar pakai WA, ya pihak sekolah yang membantu mengonline-kan. Gitu. Ya, bisa. Ya, ada pertanyaan ketiga? Jika operator dari SD ada kesalahan titik koordinat, padahal sudah ditentukan di situ, tapi pihak wali murid tidak kurang kebetulan istilahnya. Nah, kemudian selisih antara 1 atau 2 meter atau beberapa meter, kan itu mempengaruhi zonasinya. Nah, bagaimana untuk pembetulan? Pembetulannya begini. Pembetulan titik koordinat ada 2 macam yang dilakukan oleh admin SD, ketika jadi maksudnya operator SD karena anak tersebut mau daftar SMP, jenengan mau betulkan berkali-kali silahkan sampai dia masuk. Kalau ternyata dia itu masih belum masuk, belum ini, terus minta bantuan operator SMP-nya itu juga bisa. Tetapi operator SMP nanti akan melihat ini sudah berapa kali dibetulkan. Lalu kalau operator SMP yang membetulkan, itu malah nanti butuh izin dari operator dinas. Kenapa? Karena operator SMP kan tidak tahu rumahnya, juga itu bukan muridnya. Nah, sebetulnya yang paling berhak mengubah koordinat adalah dari operator SD. Karena ketika dari operator SD mengubah, itu tidak perlu approval apa-apa dari dinas. Itu, Mas. Oh iya, bisa. Yang terakhir, Mas, bisakah untuk cabut berkas jika sudah mendaftar online, Mas Bram? Kalau bisa,
bagaimana dengan kasus jika anak tersebut mencabut berkasnya, dan bagaimana dengan pilihan 2 dan 3-nya datanya otomatis hilang atau bagaimana? Kalau anak mencabut berkas, otomatis semua data turunan berikutnya itu juga akan hilang. Jadi ketika mencabut berkas, maka dia tidak bisa masuk ke sistem lagi, terus pilihan kedua dan ketiga otomatis hilang. Akhirnya dia kalau mencabut berkas berarti tidak akan sekolah di tidak akan sekolah di Kabupaten Magelang. Itu kalau prinsipnya cabut berkas. Kalau ganti pilihan itu masih bisa. Contohnya pilihan 2 atau pilihan 3 itu kok ternyata tidak pas dengan hatinya. Dia mau mengubah pilihannya silahkan. Itu masih bisa, pilihan sekolah maupun jalurnya. Jadi sekali lagi yang bisa diubah tidak hanya pilihan sekolah, tetapi jalurnya juga bisa berbeda. Contohnya seperti tadi pertanyaan yang dari Borobudur, dia kan pengen zonasi atau afirmasi. Kalau nanti melihat kemungkinan mana yang paling menguntungkan bagi siswa. Jadi untuk aplikasi ini boleh pindah pilihan, boleh juga pindah jalur. Kalau cabut berkas, tandanya dia akan tidak bersekolah di Kabupaten Magelang. Begitu? Oh ya, nggih. Terima kasih Mas Bram dari Tempuran. Sami-sami. Pak, monggo untuk tambah yang lagi. Lain. Oh ya. Borobudur. Itu kan Ya. tadi boleh ganti pilihan. Tadinya kan zonasi, kira-kira nggak masuk, terus pindah ke afirmasi gitu bisa? Bisa. Oh, nggih. Tetapi nanti pastikan harus verifikasi berkas lagi. Karena ketika ganti pilihan, contohnya kalau mau masuk ke SMP dari zonasi ke prestasi, kan zonasi tidak membutuhkan sertifikat kejuaraan, kalau prestasi membutuhkan. Maka berkas itu nanti harus diverifikasi lagi. Selama masuk proses verifikasi, nanti akan bisa dihitung. Tuh. Monggo lanjut lagi. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam, monggo Ibu. Dari Banyusari Gerabak. Oh, nggih, silakan. Pertanyaan saya yang pertama, untuk PPDB online ini apakah nanti akan ada langkah-langkahnya misalnya dalam bentuk PDF atau tutorial atau bagaimana untuk operator dan juga untuk orang tua yang misalnya ingin mendaftarkan sendiri? Ya. Nah, baik Ibu, terkait pertanyaan itu, nanti kami akan menyediakan panduan untuk orang tua atau operator kaitannya dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kami juga akan mengusahakan sampai videonya Bapak Ibu, video tutorial untuk daftar, panduannya, yang akan kami upload ke YouTube juga, jadi orang tua yang bingung bisa lihat YouTube, caranya daftar PPDB TK atau SD di Kabupaten Magelang seperti apa. Kalau mau baca juga ada panduannya. Begitu Ibu. Ini Pak, pertanyaan yang kedua Pak, mohon maaf. Ya. Misalnya nanti saat kami mendaftarkan siswa, kemudian ada kendala, kira-kira kita bisa menghubungi siapa ngaten Pak? Kalau pas gini kan kita tidak tahu ada masalah. Oh ya. Begini Bapak Ibu, jadi untuk kalau ada kendala pas PPDB TK dan SD, kita punya teman-teman OPK siap backup. Teman-teman OPK nanti pasti akan meneruskan ke tim di kabupaten kalau dari teman-teman OPK juga masih kesulitan. Jadi nanti berjenjang ya Bapak Ibu. Lalu kami juga punya grup untuk PPDB TK SD, itu sudah ada perwakilan SD dan TK. Mohon yang langsung berhubungan dengan kami, Bapak Ibu ini juga getok tular kepada rekan-rekan yang lain kalau ada masalah, masalahnya seperti apa, solusinya juga seperti apa. Begitu Ibu. Oke. Pak, satu lagi. Silakan. Siswa saya kan mau ini dari Jakarta, kakaknya itu kakak Jakarta. Kemudian kelas 5 itu ke Banyusari Gerabak. Nah, lulus SMP ini mau kembali lagi ke Jakarta. Terus pendaftarannya menggunakan jalur apa ya Pak? Kalau ke Jakarta itu
itu nanti regulasinya ikut yang regulasi Jakarta. Biasanya kalau Jakarta itu malah menggunakan seleksi nilai, Bu. Kalau yang Jakarta loh ya, jadi tidak ikut seleksi sesuai dengan permen. Kalau terkait jalurnya harus seperti apa, itu harus belajar juknisnya Jakarta, Bu. Mohon maaf, kami tidak bisa membantu. Kalau mau sekolah di Jakarta pakai jalur apa itu kami juga kurang tahu. Itu, Ibu. Oke, Pak. Matur suwun. Sami-sami. Monggo, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Masih, Pak Pram. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD di Windusari. Oh, nggih. Mau mengajukan 2 pertanyaan, Pak Pram. Ya. Yang pertama, untuk titik koordinat yang tadi sudah disampaikan dari tempuran, apabila ada perbaikan tentunya nanti akan apabila ada kesalahan tentunya nanti akan diperbaiki melalui aplikasi. Ya. Aplikasi yang dimaksud itu Dapodik atau ada aplikasi lain mungkin dari website PPDB-nya atau bagaimana, Mas Ram? Baik, untuk perbaikan titik koordinat nanti menggunakan website PPDB. Nanti kami akan memberikan akun kepada semua sekolah, user password-nya masuk ke sistem. Nah, user password masuk ke sistem untuk SD nanti ada 2 peranan. Satu untuk proses PPDB anak dari TK masuk ke SD. Yang satu proses untuk mengubah koordinat siswa lulusan dari SD-nya jenengan. Jadi kita hanya bermain di satu aplikasi, tetapi yang teman-teman di SD akhirnya harus kerja 2 kali. Kerja 2 kali itu yang pertama adalah memastikan koordinat siswa SD-nya betul. Yang kedua nanti ketika menerima siswa dari TK masuk ke SD. Begitu, Pak. Ya, yang kedua, Mas Pram. Oke, silahkan. Seandainya dari siswa kami itu tinggal di desa seberang yang mungkin berjarak lebih dari 5-10 km. Oke. Kemudian anak tersebut sudah ikut kakak dari mbahnya yang tinggal di desa dia bersekolah. Ya. Terus kalau ada kesalahan titik koordinat, itu akan dibetulkan sesuai dengan domisili yang di seberang desa atau yang tinggal sama mbahnya di desa sekolah tersebut? Baik, jadi kalau surat keterangan domisili itu hanya berlaku titik koordinatnya ketika dia menggunakan jalur perpindahan orang tua. Nah, ketika dia istilahnya kakaknya juga sudah ikut mbahnya, maka secara hukum domisilinya juga sesuai dengan kakak. Koordinatnya akhirnya juga sesuai dengan kakaknya itu. Walaupun dia tinggalnya 5-8 km dari sekolah itu. Karena dia sudah memutuskan kakaknya ikut mbah. Begitu. Oke, terima kasih, Mas Ram. Yang terakhir, yang ketiga. Oh, silakan. Tadi sudah disampaikan nantinya akan ada tutorial melalui video dalam pendaftaran untuk PPDB online. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada waktu tersendiri untuk simulasi atau uji coba dengan website PPDB online tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Jadi nanti tidak hanya ada video tutorial, tapi simulasi juga akan ada. Simulasi itu nanti Bapak Ibu misal jenengan dari SD membantu mendaftarkan siswanya atau mendampingi siswanya daftar. Itu yang kami harapkan. Jadi silahkan trafficnya web itu dipenuhi, terus semua siswa itu juga sudah mahir caranya daftar, sehingga pas pelaksanaan PPDB online, itu nanti semua sudah bisa online sendiri. Nah, itu nanti akan ada, Mas. Jadi memang dalam waktu yang sangat dekat ini. Maka mohon maaf, mungkin kami ketika mengundang Bapak Ibu itu bisa harinya tidak mengenal tanggal merah, gitu Bapak Ibu. Kadang tanggal 1 pun aplikasi ini kan masih dalam pengembangan. Misal hari ini jadi, mulai Minggu dan Senin kita akan mulai uji coba. Minggu dan Senin pun kita akan uji coba karena aplikasi ini masih kami garap terus biar segera bisa diuji cobakan.
Tapi tidak perlu khawatir, tetap simulasi. Itu, Pak. Oh, nggih. Matur nuwun Mas Pram. Sami-sami. Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Sudah, tidak ada pertanyaan? Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan. Kalau Bapak Ibu masih mau ngobrol di room ini, silahkan. Masih kami buka, sekaligus kami mau ambil rekamannya. Jadi, saya mohon undur diri. Jika ada kesalahan, mohon. Mbak mau tanya. Oh, silakan. Masih ada yang mau tanya, nggih, monggo. Monggo, Ibu. Yang tadi mau bertanya, monggo. Jadi bertanya tidak, Ibu? Boleh saya nyelani, Mas Pram? Oh, silahkan, monggo. Oh, iya. Silahkan. Tadi username dan password ini berarti bisa digunakan antar kabupaten dan kota ya, Pak, Mas Pram? Artinya bisa mendapatkan di kota. Betul. Jadi yang menggunakan sistem ini hanya Kabupaten Magelang, maka user dan passwordnya hanya bisa dipakai untuk aplikasi Kabupaten Magelang, tidak bisa kabupaten dan kota. Nanti mungkin suatu saat kita PPDB bareng dengan aplikasi yang bareng, kota bisa menerima, maka nanti akan lebih enak lagi. Kita cukup satu user password satu, nanti bisa daftar kemana-mana. Tapi untuk sementara ini baru untuk kabupaten, begitu Pak. Oh ya. Terima kasih, jelas. Baik, Bapak Ibu, kami cukupkan. Ini mohon undur diri. Kalau Bapak Ibu masih ingin ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu, ini rekaman sudah kami matikan.